Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ternyata diam-diam Yamaha menggebrak dengan generasi terbaru Aerox 155. Kita cukup penasaran, Cak. Apakah generasi terbaru ini sudah menggunakan mesin yang besar 160cc misalnya? Ataukah ada fitur-fitur lain yang tidak kita temukan sebelumnya? Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Kali ini, Cak, IWB nggak akan membahas MotoGP terus. Soalnya sampean takutnya malah bosen dan memang tidak ada update MotoGP yang bisa IWB share ke sampean semuanya. Akan tetapi, Cak, kali ini IWB akan membahas salah satu informasi yang paling hot. Informasi yang akan membawa sampean pada sebuah update informasi, update news, bahwa ternyata diam-diam Yamaha telah meluncurkan generasi terbaru Aerox 155. Kita pasti penasaran apa yang baru pada Aerox yang terbaru ini. Apa yang fresh dari New Aerox 155 versi 2023? Saat ini, Aerox bukanlah motor terkencang di kelasnya. Setelah Honda meluncurkan Vario 160, kita sudah buktikan, Kang Mas, kita sudah adu drag. Dan memang saat ini the most powerful Matic 150cc dalam pandangan kita, dalam tes kita adalah Vario 160. Akan tetapi, Cak, tentu saja Yamaha adalah Yamaha. Pabrikan ini selalu membuat kejutan dan pabrikan ini selalu memberikan inovasi-inovasi yang perlu kita apresiasi. Apalagi kita tahu bahwa tekanan atau pressure kepada Honda rata-rata memang diberikan Yamaha. Makanya lahirlah CB 150, kemudian juga lahirlah Vario 160, kemudian juga PCX 160. Semuanya kita harus akui bahwa Yamaha lah yang menjadi penggebrak pertama. Dan kemudian Honda akhirnya gatal, panas, dan mereka meluncurkan produk tandingan. Kita tahu bahwa penjualan Aerox 155 dan juga NMAX adalah tulang punggung bagi Yamaha di Indonesia. Banyak yang memprediksi sebelumnya bahwa Aerox generasi terbaru ini akan terlindas dengan hadirnya Vario 160. Akan tetapi ternyata market membuktikan setelah generasi Vario 160 hadir, ternyata Aerox tetap laris manis. Konfirmasi tersebut dilayangkan oleh Cak Stephen sebagai punggawa dari Yamaha SBW. Ternyata kehadiran Vario 160 tidak membuat penjualan dari Aerox meredup, bahkan justru malah makin mentereng. Apakah? Ya, pertanyaannya, apakah dengan kondisi tersebut akan serta-merta membuat Yamaha tidak bergerak? Apakah dengan kondisi tersebut membuat Yamaha tidak mau berinovasi? Karena ternyata diam-diam Yamaha meluncurkan generasi terbaru Aerox 155. Kita berpikir, apakah generasi ini akan menggunakan mesin yang lebih powerful mengingat secara performa? Dan kita tahu Yamaha saat ini sebelumnya maksudnya ya kan sangat mendengungkan tentang power to weight ratio. Jadi the most powerful engine di kelasnya. Kita pasti berharap bahwa Yamaha akan menggebrak dengan generasi yang lebih powerful. Generasi mengusung mungkin mesin 160cc, mungkin ya seperti Honda mungkin dengan 156 sekian cc atau 157, sekian cc dengan VVA tentunya. Nah, ini akan terjawab pada video ini. Kita akan membongkar seperti apa generasi terbaru ini, dan IWB sudah kompilasi video detailnya yang akan IWB sodorkan langsung dalam video berikut ini, Cak. Sama intip langsung, inilah New Aerox 155 terbaru, Cak. Inilah dia generasi terbaru Aerox yang diluncurkan oleh Yamaha, dan generasi 2023 ini sampean akan menemukan beberapa perbedaan yang memang cukup menggiurkan, Cak. Kita mungkin berharap Aerox akan menggunakan engine yang lebih besar, akan tetapi bisa dikonfirmasi pada generasi 2023 ini ternyata Yamaha tetap pede dengan mengusung mesin yang sama, yakni 155 VVA. Wes, rasa kecewa Kang Mas, dan bisa kita pastikan dengan adanya tempelan banner traction control dan memang, Cak, seperti NMAX, maka pada generasi terbaru ini Yamaha sudah mencangkokkan fitur traction control. Dan inilah sosok Aerox yang terbaru yang disebut sebagai generasi paling fresh. Dan memang, Kang Mas, kalau kita perhatikan secara fisik, Yamaha masih pede dengan generasi desain yang sudah ada. Jadi nggak ada perbedaan dari sisi desain, baik itu visornya, kemudian juga bagian tabing depannya, sampingnya, fendernya, semuanya sama. Namun pada generasi yang baru ini,
sampai akan menemukan sebuah warna atau livery yang berbeda. Warna ini adalah warna putih atau silver dengan stripping yang minimalis seperti di bagian sini Cak ya. Bagian sini ada stripping minimalis warna hitam yang ditarik oleh Yamaha ke bagian dari depan ke belakang. Lalu di bagian sini ada tempelan emblem Yamaha dan juga warna hitam ya pastinya, dan juga fendernya Cak di clear warna putih pula ya, putih matte. Dan untuk bagian pelek-peleknya Yamaha memilih warna gold atau emas. Lalu di bagian samping sini sampai ke menemukan sebuah coretan stripping warna abu-abu ya Cak ya dari sini, dan tulisan Aerox warna sedikit coklat. Kemudian di bagian belakang sini pula kita akan menemukan coretan yang sama warna hitam dan seirama dengan bagian depan sini Cak. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah generasi yang memang secara looksnya tidak ada perubahan, dari desainnya nggak ada perubahan. Akan tetapi pada generasi TCS ini atau traction control maka kita akan menemukan perbedaan dari sisi pewarnaan aja. Nah ini dia untuk warna yang lebih jelasnya Cak ya. Jadi warna baru yang versi 2023 TCS seperti ini, campuran warna gold, kemudian juga warna silver atau putih nih ya, putih atau silver sih Cak, ini agak bingung juga nih. Dan juga warna bagian sini ada Aerox warna orange. Kira-kira demikian. Next kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada kombinasi warna black atau disebut sebagai metallic black, dan sampai akan menemukan coretan yang sama-sama minimalisnya. Kita perhatikan dari sini ya, tulisan Yamaha di bagian depan sini, kemudian di area samping ada juga stripping dan juga minimalis. Kemudian di bagian depan sini warna putih dan bagian samping sini juga putih, tulisan Aerox VVA itu warnanya adalah hitam, dan kemudian di bagian sini juga warna hitam. Lalu untuk lain-lainnya sama, tidak ada perbedaan dari sisi suspensinya yang masih menggunakan model biasa belum subtank, dan juga ada mata kucing. Ini adalah generasi warna hitam, dan kita lihat nextnya. Nah yang paling keren lagi adalah ini dia Cak, dagri yang dikombinasikan dengan warna silver atau putih, ini putih ya kayaknya ya, dan warna putih dan juga kombinasi stripping warna merah dan juga abu-abu dagri maksudnya ya, atau black matte ya, ini kayak black matte ya, jadi black matte. Lalu di bagian sini kita akan menemukan warna putih dan depan fender juga putih, Aerox warna orange. Dan jika kita lihat dari lain-lain seperti ini Cak, jadi ini adalah sebuah warna yang bisa sampai jadikan acuan jika memang sampai ingin merombak bentuk atau desain dari Aerox yang sampai punya. Jadi ada stripping juga di bagian sini minimalis, tarikan warna orange atau merah, dan bagian peleknya juga warna merah. Nah selain dari warna tadi, ternyata Yamaha juga memperkenalkan warna yang biru Cak. Nah ini deh Kang Mas, jadi warna yang ini yang biru ABS ya. Jadi warna ABS ini warna blue, sampai akan menemukan warna biru dari sekujur badan tebengnya maksudnya ya. Jadi badannya lagi, sekujur tebengnya dari depan. Dan kalau kita lihat minimalis ada tulisan Yamaha, cakep banget ya Cak ya. Dan juga di bagian sini ada tulisan ABS karena ini versi ABS, ada sensor ABS di sini. Kemudian juga kalau kita perhatikan di bagian samping-samping sini juga sama Cak kondisinya, yakni warnanya warna biru, akan tetapi ada stripping warna silver yang minimalis dengan hitam. Ada pula tarikan warna hitam di sini Cak. Jadi strippingnya minimalis, nggak banyak coret-coretan yang membuat lebay. Dan juga tulisan Aerox bagian sini samping warnanya biru. Jadi Aeroxnya warna biru, dan casing-casingnya ya bagian samping bawah jok ini warnanya adalah dagri. Jadi memang agak ya sedikit-sedikit ini Cak, sedikit abu-abu gelap. Di sini hitam ya, kemudian di sini juga hitam tanpa ada clear sama sekali. Bagian buritan di clear warna biru sama Cak, dan juga ada tarikan stripping warna silver, hitam. Dan kalau kita perhatikan di bagian pelek-peleknya juga warna biru. Jadi kelihatannya clean atau bersih. Dan untuk generasi yang paling fresh baru ini maka kita tetap menemukan suspensi belakangnya belum subtank. Memang di India Cak, untuk yang versi tertinggi pun yang versinya adalah versi ABS, ternyata Yamaha juga tetap mencangkokkan suspensi tanpa subtank. Ini beda dengan tanah air, yang mana untuk Yamaha Indonesia sudah memberikan semacam special suspension dengan model subtank, dan di sini ada mata kucing. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, generasi terbaru Yamaha Aerox 2023 yang kalau kita intip seperti ini dari samping kiri ya. Sekarang kita coba lihat dari kanan, dan inilah kalau kita lihat dari samping kanan, tidak banyak perbedaan, tapi kita akan menemukan adanya coretan warna hitam di sini. Jadi Aerox ya, tulisannya keren ya menurut IWP. Jadi ada semacam sedikit miring vertikal warna hitam, dan di bagian sini juga sama silver begitu. Lalu di bagian cover CVT dan juga box filter ternyata juga di clear warna hitam, sama dengan Indonesia. Dan untuk pengeremannya Cak masih tromol Cak. Ini sebenarnya kita sayangkan, karena harapan kita adalah Yamaha justru memberikan double disc brake. Jadi kalau bisa pengereman belakang jangan tromol lah Kang Mas ya, seperti ini.
Seharusnya Yamaha bisa mengimprove dengan menggunakan atau mencangkokkan model double disc brake, pasti makin keren. Wes keren, makin keren tenan. Jadi harapan kita sih seperti itu ya di masa depan. Dan ternyata Yamaha masih setia dengan model tromol untuk bagian rem belakang. Nah, dari samping seperti ini, samping kiri maksudnya Cak ya. Dan bagian depan seperti ini ya. Ini WB paling suka nih, ini nih dari sini ya. Tarikannya yang lancip dan enak dipandang ya, agresif banget, ada visor yang minimalis. Dan kemudian di bagian lampu-lampunya seperti ini. Keren, berarti WB keren. Ini paling suka sih bagian lampu belakangnya sih. Kalau kita lihat dari belakang sporty abis ya. Jadi memang tipis dan posisinya di atas. Ini dia dari samping kiri dan ini di belakang. Ini dia berarti WB tadi. Jadi kalau samping belakang berbeda dengan tanah air yang mana untuk bagian lampu sennya Cak. Jadi lampu sennya jika ada versi India, saya akan menemukan lampu sen model lama. Ini jadul banget ya yang ini ya. Jadi Cak, ini lampu sen kayak Bison, kemudian Vision generasi pertama, dan India masih menggunakan itu Cak. Kalau di Indonesia kan sedikit berbeda, shape-nya agak lonjong ya untuk Indonesia walaupun sama-sama bohlam biasa. Lalu di sini mata kucing dan dilihat dari belakang suspensinya dual shock pastinya, tapi belum subtank, dan dilihat dari belakang seperti ini. Bagian sini cover untuk speedometernya, kiri kanannya juga dikelilingi warna biru. Dan seperti inilah sosoknya. Pada saat kita lihat dari samping belakang ya maksudnya, samping kanan ya, yang warna biru ini cukup lengkap WB gambarnya. Dan ini kalau kita lihat airrocknya X-nya di sini kelihatan nih, X-nya gitu airrock ya. Jadi beda pula dengan tanah air Cak. Untuk yang versi India maka saya akan menemukan kuncinya masih shutter key, jadi belum smart key Cak ya. Bahkan untuk varian tertingginya pun yang ABS tetap menggunakan model shutter key, bukan smart key. Jadi mungkin kayaknya maling India lebih anteng Cak ya, lebih nggak ganas kayaknya. Jadi masih setia dengan model shutter key. Generasi paling baru dan sudah menggunakan traksi kontrol Kang Mas. Jadi traksi kontrol ini berguna untuk mencegah ban selip Cak ya bagian belakang. Dan cukup penasaran kita diagramnya seperti apa, karena ini kan masih disc brake biasa, tapi ternyata sudah mengadopsi model traksi kontrol. Jadi diagramnya seperti apa, dicangkoknya seperti apa, memungkinkan, tetap memungkinkan. Dari depan seperti ini Kang Mas ya. Jadi untuk versi India memang tidak berubah dari sisi desainnya, sama dengan tanah air. Dan ini dia. Nah, ini sangat menarik Kang Mas ya. Jadi teman-teman semuanya, ternyata di India meluncurkan atau menawarkan sampean semuanya dengan aksesoris untuk airrock. Jadi ini ada knuckle guard yang desainnya sporty abis seperti WB. Knuckle guardnya seperti ini Cak, kita lihat tuh ya. Dia dicangkokkan ke bagian spion, kemudian dicangkokkan pula di bagian jalurnya sini, dan kelihatannya sangat sporty dan enak dipandang mata. Termasuk hadirnya seperti di sini ya. Jadi ada tertambahan di bagian visor yang menjulang kiri kanan dan keren. Dan yang menarik adalah harganya Cak. Harga dari aksesoris ini adalah aksesoris resmi dari Yamaha India yang ditawarkan oleh Yamaha India buat para bikers di India sana, dan ternyata harganya lumayan miring Cak. Jadi aksesoris ini berkisar antara 250.000 sama dengan 400.000 rupiah. Jadi cukup terjangkau Cak. Dan tidak hanya ini, Yamaha India juga menawarkan, nah ada mantel hujan pula Cak. Jadi mantel atau cover untuk motor airrock sampean Yamaha India juga menawarkan, harganya juga sama kisaran segitu. Dan ini bagian belakangnya pun bahkan Yamaha India juga menawarkan aksesoris untuk lampu sen. Lampu sennya sudah LED, di sini ada 4 titik dan lebih tipis modelnya. Nah, menarik sekali sebenarnya. Yamaha Indonesia bisa mengikuti jejak dari Yamaha India. Ini keren Cak, menurut BP mantap ya. Jadi lebih sporty jadinya. Dan bahkan kalau kita lihat untuk jok-joknya pun ada cover tambahan. Ini jok cover tambahan Cak. Pabrikan berusaha memberikan yang terbaik buat konsumennya. Termasuk pula Yamaha juga menawarkan ada suspensi aksesoris untuk airrock. Dan sudah ada subtank di sini Cak. Lihat nih, dengan spring warna putih. Nah ini dia Cak, yang terakhir adalah visor. Jadi ada dua pilihan untuk yang cover visornya tadi. Yang tadi satu nongol bagian sini Cak, ya kan. Sementara yang kedua ini visornya dia melebar dan cenderung seperti kayak lebih tinggi ya. Dan seperti ini sosoknya. Cakep ya dari BB, harganya pun juga terjangkau. Kisarannya 250.000 sama dengan 400.000 untuk aksesoris yang nempel pada airrock yang terbaru ini. Nah Kang Mas, wis padang jinglang jelas ya. Jadi WB sudah nggak akan banyak ngoceh pada penutupan video ini. Dan memang Cak, bahwa airrock yang terbaru 2023 ini diluncurkan di Yamaha India, bukan di Indonesia. Akan tetapi ingat, jangan pernah meremehkan informasi dari luar negeri.
karena semuanya memiliki korelasi. Apalagi namanya produk-produk itu kan terkoneksi, Cak, antara India, Vietnam, Thailand, kemudian Indonesia, semuanya terkoneksi. Bisa saja di sana ada, ya kan, di sini juga ada, itu pasti terbuka. Seperti ya kita lihat kan kayak ada namanya Aerox, kemudian juga ada NMAX, ada pula Gear, ada pula Mio, itu semuanya ada. Di luar negeri pun ada, di Filipina ada, di Thailand juga ada beberapa yang sama walaupun namanya berbeda, atau mungkin di Malaysia juga berbeda dengan NVX contohnya untuk nama Aerox. Tapi basicnya produk-produk itu memang ada, dipasarkan di luar negeri juga, di Indonesia juga, hanya beda fitur. Nah sekarang dengan kehadiran New Aerox 155 Traction Control, ya, jadi TCS ini sudah hadir pada Aerox, yang sebenarnya juga bukan hal baru lah, karena TCS ini kan juga sudah hadir pada NMAX. Pertanyaannya, mungkinkah Yamaha Indonesia akan menurunkan fitur ini pada generasi Aerox di tanah air? Tentu saja kita sangat berharap dan kita juga menunggu gebrakan dari Yamaha Indonesia, mengingat dengan adanya TCS pasti akan membuat secara value motor ini akan naik, Cak. Secara nilainya akan naik dan juga secara keamanan, safety-nya juga akan naik. Dan yang terpenting, dengan adanya TCS ini berarti fitur dari Honda Vario sudah kalah satu langkah. Karena kan kita tahu Vario belum ada TCS-nya. Jadi dengan kehadiran India, ya, Yamaha India sudah mengebrak dengan adanya traction control, maka kita pun berharap akan hadir pula di Indonesia. Sebelumnya kan IWB juga sempat ngubek-ngubek ya, ini bagaimana TCS ya, soalnya kalau kita lihat dari pengerem belakangnya kan menggunakan tromol, Cak, bukan disc brake. Padahal kita harapannya sebenarnya generasi terbaru ini Yamaha menggebrak dengan model disc brake, double disc brake depan belakang, bukan tromol. Akan tetapi ternyata Yamaha masih memutuskan bahwa Aerox yang terbaru pun generasi paling fresh ini tidak ada perombakan dari sisi pengereman. Jadi pengeremannya masih tromol belakang, akan tetapi mereka mencangkokkan fitur traction control atau TCS yang sudah ada pada NMAX. Nah, untuk TCS pada NMAX sih sudah hal yang biasa ya, tidak mengejutkan karena kan untuk pengeremannya double disc brake. Akan tetapi kita penasaran, apakah mungkin dicangkokkan TCS pada model belakang tromol? Karena sensornya rata-rata kan ada di bagian belakang disc brake biasanya. Namun, Cak, jangan khawatir, dari sisi teknis sangat memungkinkan walaupun dia masih menggunakan tromol. Walaupun pengeremannya tromol, nggak usah khawatir, Cak, karena TCS ini atau sensor tersebut bisa dicangkokkan pada bagian crank engine-nya, karena semuanya bisa diatur sedemikian rupa, jadi nggak usah khawatir, nggak harus menggunakan double disc brake kalau untuk TCS. Cak, dengan konfirmasi tersebut yang sudah dijabarkan ke sampean, bisa kita pastikan bahwa Yamaha India, ya, sebagai representatif dari Yamaha Global, sekarang sudah memasarkan Aerox dengan TCS atau traction control, walaupun masih sedikit kalah lah dibandingkan dengan tanah air, di mana tanah air sudah menggunakan smart key, tapi di India kuncinya masih menggunakan starter key biasa. Jadi plus minus sih, termasuk juga subtank, atau kalau kita lihat suspensi belakangnya belum menggunakan model tabung, tapi masih model suspensi biasa. Akan tetapi di India sudah menggunakan TCS atau traction control yang akan memberikan tingkat safety yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa TCS. Walaupun ya mungkin ini kan 150 cc. Seberapa besar sih powernya? Tetap, Cak, dari kacamata pribadi ini merupakan value tambahan yang bisa meningkatkan dari sisi safety. Itu kabar terbaru dari IWB pesan semuanya. Jadi, Cak, engine sami mawon 155 VVA, tambahan TCS, dan juga secara desain sama, hanya perbedaan dari sisi warna pula. Jadi itu update Iwan Banaran tentang New Aerox, dan kita berharap Yamaha Indonesia akan membawa fitur ini ke tanah air sehingga Aerox akan semakin dicintai oleh para bikers muda tanah air. Bener nggak, Cak? Oke, itu aja update Iwan Banaran tentang New Aerox 155. Semoga mencerahkan semuanya, dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jelali, Cak, sama selain waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.